Oke, terima kasih kembali mengikuti channel YouTube Edukasi Ilyas Family. Kali ini kita ke bagian kedua atau part kedua mengenai soal dan pembahasan kompetensi sosial kultural untuk persiapan tes P3K. Oke, kami ingatkan kembali untuk kompetensi sosial kultural ada 3 indikator sebenarnya ya yang perlu dipahami. Satu, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat adalah empati. Oke, kita langsung lihat di soal nomor 1. Di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya, titik-titik. Oke, ini berbagai latar belakang budaya ya. A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok ini. Jangan sebagian ya, harusnya semuanya ya. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya berbuat dalam kelompok. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok. Yang paling benar adalah C ya. Walaupun kita dari berbagai latar belakang budaya ya, tetap aman menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan anggota yang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nomor 2. Negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini maupun fakta, selama hal yang disampaikan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang kita Indonesia ini kan banyak sekali suku, agama, ras dan suku ya. Suku, agama, ras. Nah, kalau berpendapat, beropini harus ya menghargai suku, agama dan ras itu. Paling tepat adalah C. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang berbagai hal yang bertemakan sara. Karena kalau kita menyangkut agama, suku, dan ras itu ini bahaya ya. Jadi silahkan berpendapat, beropini, tapi jangan menyinggung yang berkaitan dengan sara. Oke. Selanjutnya, saat Anda berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Secara kebetulan, di samping Anda ada yang sedang terburu-buru, tetapi tidak membawa payung. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah tetap melaju ke kantor. B. Memanggil ojek payung untuk orang tersebut. D. Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama. Oke, ini paling benar ya. Ya, kalau kita punya payung ya, ada orang lain yang tidak bawa payung, ya kita tawarkan untuk bisa digunakan secara bersama. Kalau bagian E, menemaninya berteduh-teduh ini kurang kerjaan ya. Nomor 4, teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menjemputnya dan berangkat bersama ke kantor. B. Langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat. C. Menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar. D. Memintanya untuk berangkat ke kantor meskipun harus jalan kaki. E. Menghampirinya untuk menanyakan apa ada tugas atau dokumen yang penting yang harus dibawa ke kantor. A. Paling tepat adalah ini. A. Menjemputnya dan berangkat bersama ke kantor. Kalau bagian E, menghampirinya ini cuma tanyakan ya harus dimuat sama-sama ya. Apalagi satu kantor. Oke, nomor 5. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah
Ya, ini belum dijawab, ya harus dibantu. A. Mengizinkannya untuk membawa pulang untuk diisi rumah. Ini tidak relevan ya. B. Bersabar menunggunya sampai dapat mengisi formulir tersebut. C. Memintanya untuk bertanya pada pelanggan lain. D. Meminta satpam untuk membantu mengisi formulir. E. Memandu cara pengisian dengan ramah. Oke. Ya, kita bantu ya. Dengan cara memandunya. Mengisi formulir yang benar. Nomor 6. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka Anda ingat ya, kalau bertamu, apapun yang dihidangkan itu kita harus hormati, hargai tuan rumah. Jadi, yang tepat adalah D. Kita harus tetap makan untuk menghormati tuan rumah. Kalau bagian A jujur dan tidak makan, ini tuan rumah tersinggung. Bagian B, makan dengan garam dan minyak. Ini lucu. Bagian C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Ini juga tidak benar. E, makan nasinya saja tanpa. Ini tuan rumah bisa marah kalau begini, tersinggung. Jadi yang paling benar adalah D, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ingat ya, bertamu apapun itu, apa yang dihidangkan kita harus hormati, hargai tuan rumah dengan cara ya turut makan apa yang dihidangkan. Nomor 7. Menjelang penilaian akhir semester, peserta didik diberi arahan oleh guru untuk mengerjakan soal sesuai kemampuan masing-masing. Peserta didik dilarang menyontek ataupun bertanya kepada teman yang lain. Nilai sosial yang terkandung dalam anjuran tersebut adalah A. Menyontek merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan kejujuran. B. Menyontek mendidik untuk korupsi di masa depan. C. Menyontek tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. D. Menyontek bisa mendapatkan nilai yang jelek. E. Menyontek dapat hukuman tidak naik kelas. Yang paling dekat adalah ini ya, A. Menyontek itu merupakan perbuatan yang melanggar kejujuran ya. Jadi menyontek merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan kejujuran. Nomor 8. Seiring berkembangnya gadget, mendorong masyarakat membuat peraturan berupa penetapan jam belajar masyarakat. Peraturan baru ini muncul sebagai upaya agar anak-anak dan remaja tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain gadget. Menurut Anda, realitas ini menunjukkan A. Norma sosial mampu menyelesaikan diri dengan perubahan. B. Norma sosial memberikan kebebasan dalam bertingkah laku. C. Norma sosial dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. D. Norma sosial tidak seluruhnya mengatur kehidupan masyarakat. E. Norma sosial merujuk pada perilaku masyarakat terhadap lingkungannya. Oke, jawabannya lah A ya. Ya, norma sosial itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nomor 9. Konflik antara desa Sukaraja dan desa Sukamakmur diawali masalah sepele, yaitu konflik antara individu dengan latar belakang pertengkaran. Akan tetapi, konflik berkembang menjadi konflik etnik dan agama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Konflik sosial semakin besar apabila tidak ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi, tidak selamanya pihak polisi yang bisa menangani konflik ya. Kurang tepat. B. Setiap konflik yang menjadi besar pasti dilatar belakangi pertengkaran antar individu. C. Konflik di wilayah sempit berpotensi memperbesar apabila tidak segera ditangani. D. Konflik berpotensi menjadi besar apabila tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat dari pihak terkait. E. Semakin besar konflik, semakin jelas akar permasalahan yang bertentangan oleh kelompok yang berkonflik. Oke, yang benar adalah tepat. D. Konflik berpotensi menjadi besar apabila tidak mendapat penanganan secara cepat dan tepat dari pihak terkait ya. Pihak terkait itu bisa pemerintah setempat, bisa dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Yang jelasnya yang dapat menangani konflik tersebut. Oke, selanjutnya nomor 10. Masyarakat desa yang sebagian berprofesi yang sama, petani, dan berasal dari suku bangsa yang sama, akan mendorong proses integrasi yang lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat kota.
Faktor yang menentukan integrasi sosial pada masyarakat desa adalah A. Jumlah penduduk yang terbatas, banyak juga desa yang besar ya penduduknya. B. Mobilitas sosial antar warga. C. Homogenitas masyarakat. D. Heterogenitas masyarakat. Kalau heterogenis itu justru ada di kota ya. E. Gotong royong yang kuat. Yang paling benar adalah C. Homogenitas masyarakat. Jadi kalau di masyarakat desa itu kan, ya kalau petani hampir semua petani, hampir semua sama ya. Kalau di kota itu heterogenitas. Jadi faktor yang menentukan integrasi sosial pada masyarakat desa itulah itu homogenitas masyarakatnya. Oke, terima kasih untuk part kedua. Jadi saya bagi ke dalam beberapa part ya. Setiap part itu saya soal-soalnya itu ada 10 soal. Oke, jadi untuk soal berikutnya kita ke part ketiga. Oke, terima kasih ikuti dan jangan lupa subscribe channel Edukasi Ilyas Family ya. Oke, terima kasih.